Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan, karena masjid kita ini sudah kita fungsikan sebagai masjid pusat kebudayaan, maka formasi seperti ini merupakan tanda berbudaya. Namun ada yang belum berbudaya mimbarnya, jadi ada yang dikesampingkan. Maka Ahad besok mimbar ini sudah harus bisa diputar. Kalau begini namanya masih gaya lama. Kita harus menggunakan novum gradum dari segala sisi. Panitia dan besok dari akad besok sudah berubah. Harus tetap sore. Manusia bisa memaksa mendat. Pelatihan sebelum dibuka, ini pembukaan pelatihan. Siapkan podium yang berperadaban sesuai dengan masjidnya, sesuai dengan formasi hidup. Yang model begini itu podium monolog, harus di mimbar masjid. Karena di mimbar masjid tidak boleh ada yang bertanya, katanya, sehingga dibuat mimbar yang monolog. Tapi ini simposium. Simposium itu bahasa Yunani atau Latin, adalah tempat berbincang-bincang sambil minum kopi atau apa, sambil kita bisa menyampaikan pendapat. Satu sarana untuk menyampaikan keilmuan. Dahulu berdiskusi sambil minum-minum. Simposium. Coba dikali kesalahan saya tegur. Saudara-saudara, nah tadi belum pembukaan, mengingatkan saja. Kemudian sudah bagus yang dirijen daripada Indonesia Raya, anak kita dari sekolah dasar ini sudah diberikan tunjuk ajar sebelum tampil. Anak itu sangat bagus. Karena apa? Di dalam pandangannya dan pikirannya semua sama, seumur. Ada yang dihadapi napasnya pendek. Jadi tegala hiduplah Indonesia Raya, Indonesia yang muda. Ambekan dulu, jadi hilang lagunya. Itu nanti dikasih arahan. Nah, itu saja dulu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Profesor
atas kehadiran Bapak. Saya sangat mengenal sebelum diperkenalkan oleh Bapak kita dari apa namanya, teman siswa beliau perkenalkan, dan saya kenal itu kenal dari layar sedikit. Tadi sebagai penghormatan kita pada beliau, sebentar diskusi apa yang kita harapkan ternyata sama. Beliau intinya dalam diskusi panjang tadi setengah panjang sayang kita mendengarkan itu berdekat. Apa yang disayangkan oleh beliau ini? Telinga dipasang. Universitas semacam mungkin ini harus universitas yang terbuka luas, namanya jalan agama lagi. Itu saya panjangkan, padahal sarannya tidak terlalu panjang. Kita bilang sudah ada universitas itu dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan ditutup oleh Menteri Pendidikan. Namanya tidak bau-bau Universitas Al-Zaitun Indonesia. Terus tambah untuk ini dari kita sharing pendapat. Jadi kita punya profesor dari Jogja yang pernah mengikuti Kementerian Pendidikan, dan seterusnya kita sambut dengan baik. Tepuk tangan. Selanjutnya saya menyambut pendidikan itu jangan banyak dan cawe-cawe. Pendidikan ya Kementerian Pendidikan, jangan Kementerian Agama cawe-cawe ngikut pendidikan. Walaupun tidak dikatakan saya setuju banget, beliau mengatakan saya setuju itu karena dulu saya sudah pernah mengumandangkan. Tepuk tangan lagi. Ya, itu ucapan sambutan terima kasih. Kemudian saudara panitia yang telah menyiapkan dengan baik acara ini, kemudian pengurus yayasan dan saudara-saudara semua yang terlibat dalam kepanitiaan ini. Mengapa ada pelatihan? Padahal umur kita sudah 20 tahun atau 25. Saudara-saudara, pelatihan ini sesungguhnya untuk menyongsong kebangkitan pendidikan Indonesia. Maka judulnya transformasi revolusioner. Karena kita mempunyai tradisi umur 100 tahun itu selalu diperingati dengan satu kebanggaan. Kemudian tumbuh pertanyaan, kebanggaan apa yang harus disampaikan oleh putra-putri bangsa Indonesia dalam menyambut umur 100 tahun itu. Kemudian juga dalam 100 tahun kita, umur kita ini, umur Indonesia ini, ada satu masa yang luar biasa, hebat. Yakni abad 21, abad yang merombak segala kehidupan umat manusia dari segala sisi. Sehingga mempersiapkan umur 100 tahun dan mengisi
abad 21 yang ditandai dengan perubahan semesta, perubahan paripurna dalam segala sisi hidup dan kehidupan umat manusia. Disitulah yang mungkin dinamakan modern yang sesungguhnya. Sekiranya kita tidak mampu mengisi abad 21 ini dengan satu isian yang bermakna, maka kita menjadi bangsa yang pecundang. Kalau masih pecundang, lumayan. Bangsa yang tidak bermakna. Maka harus ditempuh satu perubahan mendasar, yakni transformasi mendasar dan revolusioner. Barangkali sisa-sisa lama itu menjadi tidak terpakai nanti. Kalau sudah transformasi revolusioner, pendidikan dikasih aksentuasi lagi, berasrama dikasih aksentuasi lagi, menuju wajib belajar dikasih aksentuasi lagi 15 tahun. Jadi kalau kita melepas kader, melepas putra-putri bangsa Indonesia yang sudah terdidik 15 tahun, itu maknanya sudah keluar dari arena pendidikan dengan ciri mahir. Kalau hanya sampai pada menengah 12 tahun, baru mencapai setengah mahir. Kalau bisa memanfaatkan setengah itu menjadi penuh, kalau tidak bisa memanfaatkan menjadi jatuh. Maka di angkatan umur 25 masuk 26 ini kita mempersiapkan semua. Sekalipun kita sudah mempunyai sistem pendidikan satu pipa, namun pipa outletnya ini tidak bisa mengisi kehendak yang begitu banyak dikehendaki oleh menengah, sehingga keluarlah berbentuk syariat terbatas, ekonomi syariah, pendidikan syariah. Begitu keluar tidak selaras dengan landasan dasar negara. Saudara, bahkan 2-3 hari yang lalu saya membaca mantan wakil presiden yang ke-7, presiden ke-7, pada tahun lalu, itu judul Prabowo mempunyai hutang kepada saya yang belum dibayar, dan sekarang ini hutang itu berkaitan dengan uang pendidikan. Serius baca, ternyata program ekonomi syariah yang dulu dikumandangkan mau dimasukkan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dalam bentuk kurikulum, itu yang ditagih. Ketika itu kita sudah memandangkan di masjid ini tidak ada ekonomi syariah di negara Pancasila, dan ada ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan atau ekonomi kooperasi. Itu satu contoh. Kita belum siap. Pendidikan kita begitu, output daripada 12 tahun masuknya menyempit lagi. Ini yang akan kita tata. Maka saudara-saudara, penataan ini sesuai dengan tema yang kita tulis, transformasi revolusioner. Itu dulu yang pertama.
itu bisa kita masukkan ke dalam ansih az-zaitun. Tapi lanjutannya menuju pendidikan transformasi revolusioner, pendidikan berasrama. Pendidikan berasrama ini satu pandangan, satu usulan, satu kebijakan yang semestinya diambil oleh negara. Kemudian sebagai wajib belajar 15 tahun. Itu maknanya semua dari SD sampai perguruan tinggi. Artinya dari 1 tahun sampai 15 tahun pendidikan ditanggung oleh negara. Dan ini kalau dilakukan, Indonesia menjadi negara modern, bangsanya modern. Jangan-jangan bisa mendahului segala yang sudah mencapai pendidikan. Oleh sebab itu kita mempersiapkan diri, melatih diri. Tadi saya sudah berbincang dengan beliau yang ikut berlatih ini, murid hanya sedikit. Tetapi murid yang senior kelas 12, tentunya yang lain adalah mahasiswa. Murid, ada wali murid, termasuk wali mahasiswa. Kemudian guru. Kemudian asrama, pengurus asrama. Kemudian penyedia daripada keperluan hidup sehari-hari, penyaji konsumsi atau penyedia pemakanan jadi. Kemudian ada penyedia bahan pangan. Maka pesertanya di sini yang pertama penyedia bahan pangan, petani. Petani yang menggarap lahan az-zaitun yang sawahnya ratusan hektar, itu kita siapa? Kita ajak. Bagaimana mendidik itu? Coba mana ini yang penyedia makanan, penyedia sumber pangan? P3 KPI. Ini petani dengan ketahanan pangan Indonesia yang kita bentuk dan menggarap lahan pertanian az-zaitun. Ini perwakilan dari 100 sekian, perwakilannya 5 orang. Silakan duduk. Gitu. Jadi petani kita ini kita ajak untuk mengenal pendidikan. Jadi yang pertama siapkan hari-hari itu sampai menjadi gabah itu adalah untuk pendidikan ini. Jadi jangan berkecil hati. Maka satu kali nanti adzan di Ma'had az-zaitun ini jangan hanya didengungkan hayya 'alal falah. Tasdid lamnya. Hayya 'alal falah. Allah itu petani. Mengapa orang Arab mengatakan al-falah? Kok dekat dengan al-falah? Al-falah yang mampu at'amahum min ju'. Al-falah yang mampu menjadi hidup dengan aman. Maka ayat Qur'annya at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Al-falahu wal-falah. Tidak cukup menghasilkan gabah sebagus apapun kalau tidak diproses untuk bisa dimakan oleh para pelajar, guru, dan semua sivitas yang ada di kampus. Tidak bisa dijual baru membeli beras. Itu bukan mandiri. Penyiapan pangan dari gabah
menjadi beras yang enak dimakan. Ada juga satu lagi berdiri Rahman. Oh, nggak hadir. Salah itu. Nanti panitia belum mengundang. Makan gabah semuanya nanti. Kita nanti makan gabah semua ini. Mana? Kita. Mana? Sini. Ya sudah, jangan dekat-dekat, itu aja. Sudah bisa dilihat semua. Ini pemproses gabah berapa ribu ton pun selesai oleh seorang. Ada komandannya laki-laki tapi nggak diundang ini, atau nggak sempat hadir karena mengurus hewan kurban dan mendistribusikan kemana-mana. Jadi mengapa hanya 2 orang? Mungkin Pak Profesor bertanya, keperluan kita sehari berapa? Kita 1,5 ton beras sehari, tapi dikelola oleh komandan dan wakil komandannya ini saja. Ternyata ya alat prosesingnya harus modern. Maka satu hari 1.800 kilogram beras sanggup dilayani oleh 2 orang. Nanti selepas ini Bapak kita tunggu. Ada beras, tidak ada ikan, tidak ada tempe, tidak ada tahu, tidak ada sayur, juga tidak cukup. Maka mana bagian perikanan? Paling tidak yang dari bioflok. Ini kerja koordinatornya yaitu Faiz. Berarti Faiz tidak bisa mengkoordinir ini. Yang bioflok ada tapi tidak ada. Jangan seperti Pak Jokowi, sudah tapi belum. Coba berdiri. Siapkan kalau sudah ya sudah. Jangan pakai sudah tapi belum. Ini komandannya sudah. Jadi ini penyedia pangan tadi karbohidrat, sekarang protein, baik ikan laut maupun ikan darat. Yang bertanggung jawab pada protein hewani, kaki 4 besar, kaki 4 kecil, kalau belum hadir dihadirkan. Ini absen ini. Paling tidak Abdurrahman itu harus hadir. Kemudian protein kaki 2 unggas ke depan sini. Lahir tahun 1946, bulan 7, tanggal 11, lebih tua 19 hari, duluan lahir 19 hari. Jadi saya tanggal 30, beliau tanggal 11. Jadi kakak 19 hari. Apa yang diurus? Ayam. Ya, arigato gozaimasu. Saudara-saudara, kalau tidak ada ini,
Hari-hari demo. Kenapa demo? Makan nggak cukup. Kenapa makan nggak cukup? Karena membeli. Kenapa nggak kebeli? Uang Az-Zaitun dirampas. Tidak banyak, namun bagi kita yang mengusahakan dari tahun 2099 sampai 2023, setting jadi kenteng. Ujungnya sampai diambil baris krim. Saya yakin dari sejak diambil pasti dikembalikan. Mengapa? Uang pendidikan kok dirampas? Uang koruptor enak-enak saja. Uang judi tenang-tenang saja. Uang laptop tenang-tenang saja. Ini uang pendidikan tanpa dibantu oleh siapapun kecuali oleh orang yang membantu. Negara cawe-cawe membantu bos, harus sebentar di stop. Begitu kita pulang ke pengadilan, Bu Hakim, Az-Zaitun kalau dibantu diterima, kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi karena sudah pernah mendapat bantuan bos, kemudian di stop, malah akan dibawa ke pengadilan. Tidak lucu. Pendidikan harus berjalan. Kami membantu negara untuk mencerdaskan dengan cara yang belum pernah ditempuh oleh negara. Dan mulai turun satu produk. Ternyata sudah keenakan kampus kita ini tidak menggunakan dana bos. Kemudian diminta laporan. Lapor, uang bos belum terpakai sesen pun. Nggak tahu dikembalikan apa tidak. Artinya sudah diterima itu. Ya, laporannya tidak dipakai sesen pun. Ini hebatnya kalau mandiri, sudah mandiri ditekan lagi, dirampas lagi keuangannya, sehingga ketika dikasih nggak bisa gunakan karena sudah cukup di sini. Siapa ini yang bisa melengkapinya? Yang sekarang ikut wali santri. Wali santri teriak ke saya jangan takut. Anak saya nggak boleh lapar. Asik mendengarnya ini. Cuma tatkala perpulangan, masih ada yang belum bisa pulang. Ditanya oleh saya, kenapa kok nggak bisa pulang? Belum lunas. Maka nanti kita bercerita pelatihan ini tentang pelunasan uang pendidikan. Jadi unsurnya banyak sekali. Sampai kepada penyedia makanan. Tadi hampir 8 unsur yang ada di dalam pelatihan ini. Saudara-saudara, ada 21 ini dapat luar biasa yang bisa memperbincangkan tetek bengek pendidikan bersama-sama. Seluruh unsur ada di sini. Ini namanya peribahasa keluarga. Rukun agawi sentoso. Inilah kerukunan dalam melaksanakan pendidikan. Cerah agawi bubrah. Kalau kita tidak seperti ini, bubrah pendidikan kita. Jadi milih rukun apa milih cerah? Rukun. Tetangga saja ada RT-nya. Rukun tetangga, apalagi pendidikan. RPN, rukun pendidikan. Saudara tahu sejarah dibentuknya RT. Itu yang membentuk adalah Jepang.
Dibentuk RT RW untuk apa? Untuk menghimpun kekayaan supaya bisa dibawa dengan cepat ke Jepang. Maka setiap malam alarm, ada sirine berbunyi, ada serangan. Padahal mau membawa barang-barang yang sudah dikumpulkan di RT RT. Dipakailah itu oleh Indonesia. Jadi sesungguhnya Indonesia itu hanya memerlukan RT, RW, bupati, presiden. Bisa saja nggak dipakai oleh Jepang. RT, RW langsung ke Jepang, ke Nippon saja. Saudara-saudara, kemudian pelatihan ini tidak ada batas. Sampai kita sendiri menetapkan batas. Terus berapa kali dalam sebulan kita sepakati, dan hari ini untuk penyepakatan ini sekarang ini saja. Tapi konsepnya tiap pekan, tiap hari Ahad. Siapa yang mengisi? Yang mengisi ada internal, ada narasumber tamu. Narasumber tamu setiap bulan, kalau tidak bisa 2, 1 mesti ada. Dan kita syaratkan seorang profesor. Dokter kok tidak boleh saya? Bukan tidak boleh. Ini kelas abad 21, ini profesor. Karena sampai hari ini dokter di Indonesia itu baru 0,002 profesor. Untuk transformasi revolusionernya itu bisa benar-benar skrupnya ayo. Kalau dokter mungkin belum bisa mengasih skrupnya sampai pol. Kalau profesor, insya Allah. Dan sudah kita siapkan. Dan mungkin untuk Juni ini mungkin 3 profesor. Sekarang beliau nanti Idul Adha itu Profesor Sepuh Bapak Wartiman Joyo Negoro, dulu pernah menjadi Menteri Pendidikan zaman Presiden Habibie. Minimal 2 kali atau 2 profesor dalam 1 bulan. Kemudian tema itu tema besar. Nanti subtemanya terus bergerak. Dan hari ini hari pembukaan pelatihan beliau, kemudian beliau juga ahli kepancasilaan. Ini dinyatakan hari lahir Pancasila dikupaslah sedikit dan sudah dilupakan oleh bangsa ini. Bangsa ini punya Pancasila tapi kemudian dilupakan. Amanu summa kafaru. Iman pada Pancasila, ingkar pada Pancasila. Nah, kita ingatkan supaya amanu lagi, supaya mengimani Pancasila lagi. Cuma jangan lagi ada kafaru lagi, mengingkari lagi, jangan. Apa bukti Pancasila itu diingkari? Sejak reformasi, Pancasila sayup-sayup terdengar sampai hari ini. Undang-Undang Dasar 45 sudah tinggal sambulnya, yaitu preambul. Maka terjadilah hiruk pikuk seperti hari ini. Seorang presiden dikekuyo, bahasa Jawa Timur itu dikekuyo, bukan dikuyo-kuyo, dikekuyo. Sampai seorang dokter, penyakitnya Pak Jokowi itu disebarluaskan. Padahal dokter itu tidak boleh menyebarluaskan penyakit corona.
Karena sudah ada dendam di sini barangkali, sebutkan untuk bisa kemudian. Tatkala ada seorang sahabat mengasih tahu pada saya, ya tutup saja, biarkan. Artinya, ngono nih ojo ngono. Benci tapi ojo terlalu benci. Masa untuk ibu saya bahwa lakum dan sebaliknya. Masa antar kutat atau syai'an bahwa khairul lakum. Jadi hau nama saja. Kalau tidak cocok, hau nama saja. Hau nama itu ala kadarnya saja lah. Kalau kadarnya hilang kan ala itu tinggi. Jadi itu mengapa Pancasilanya sudah tidak diimani. Undang-undang dasarnya tinggal sampul, dalamnya sudah amburadul, sehingga presiden tidak pernah mempertanggungjawabkan karena tidak ada tempat untuk bertanggung jawab. Kalau dahulu tampil pada Majelis Permusyawaratan Rakyat menyampaikan A, B, C, D, diterima matur nuwun, tidak terima ulun. Jadi saudara-saudara, sekali lagi pelatihan kita ini dan tepatnya pada hari lahir Pancasila ini, sesungguhnya hari lahir yang konstitusional adalah tanggal 18, ya sudah kita ikuti. Hari lahir 1 Juni. Kemudian ala kadar, sehingga pelatihannya nanti 2 kadar. Nanti ala kadar, pelatihannya 2 kadar, jadi lebih luas. Ya, saudara-saudara sekalian, kemudian bagaimana teknisnya ini nanti pelatihan ini? Saya tidak membincangkan teknis yang berbentuk ya konstribusinya gitu. Ini berbentuk bagaimana saudara bisa mengikuti ini. Maka setiap habis duduk bersama ini, mengikuti pelatihan ini, torehkan dalam kertas. Bukan bisa melalui SMS, dalam kertas, supaya saudara tidak lupa lagi menulis di atas kertas dengan menggunakan pena. Wal qalami wa ma yasturun. Qur'annya ngomong seperti itu, tapi sekarang kita lupa. Sampai mengucapkan lebaran saja diketik sampai. Kita mempertahankan mengucapkan lebaran, tulis dalam kertas kecil, sampaikan. Itu ada yang menerima nanti. Ini juga begitu, tuliskan. Pelatihan hari pertama ini, saya mendapatkan ini. Itu nanti dibukukan. Dan 1 semester, saudara akan diberikan pertanyaan oleh panitia dan harus dijawab. Bukan ujian, pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ya nanti pelatihannya saja belum. Pak Ketua, ini kepala P3KPI ini sudah menyiapkan jawaban. Padahal belum ditanya. Karena semangat itu. Itu Pak Wakil juga, Pak RW, itu juga sudah menyiapkan jawaban. Ini saya jawaban untuk 1 semester, belum ditanya, saking semangatnya itu. Maka pelaku didik yang utama, guru, jangan kalah oleh P3KPI. Paguyuban petani penyangga ketahanan pangan Indonesia. Seluruh harus memberikan catatan, termasuk yang belum sekolah ke Ma'had Az-Zaitun, yang ingin tahu Ma'had Az-Zaitun, karena duduk harus menulis nanti. Saya ikut pelatihan ini begini-begini.
tahun ini saya akan masuk umpamanya, yang tahun depan juga begitu, yang 6 tahun lagi juga begitu, suruh nulis. Ini pelatihan pendidikan ya seperti ini. Ini dia, sampai satu semester dapat pertanyaan, tiap duduk habis duduk nulis. Tulisan saya jelek, lebih jelek kalau tidak menulis. Sejelek apapun tulisan, lebih jelek kalau tidak mau menulis. Kemudian yang menjadi Dirjen Indonesia Raya juga, wah kata, umur saya sekian, umur saya sekian, saya ditugasi memimpin Indonesia Raya begini. Lalu saya kira SD semua gitu kan. Ternyata pesertanya adalah ada yang dewasa, ada yang umur hampir 80 tahun. Untung karena tiap hari jalan tidak nyambung. Saya tidak nyambung. Ini yang tidak pernah olahraga. Terasa tadi dicatat. Jadi anak SD atau pelajar SD yang sudah ikut pelatihan, bagus, terima kasih ya Tuhan untuk telah memberi kesempatan padaku untuk duduk dan membimbing ribuan peserta pelatihan, bukan ratusan ribuan. Jadi dicatat semua, sehingga nanti catatan itu, catatan tekanan ini dibubuhkan sampai kepada semesteran, dibubuhkan menjadi buku hasil pelatihan, kemudian didalami, disimpulkan menjadi berapa simpul nanti pun akan menjadi buku. Yang terakhir, jangan lupa menyertakan foto. Apa arti foto? Jangan foto yang dulu, foto yang sekarang. Jadi abad 21 ini juga yang menjadi penelitian itu dasarnya foto ini. Ada foto pakai kacamata, ada foto yang tidak identik dan sebagainya gitu. Semua nanti harus ada foto, supaya tidak ada orang yang tidak pernah ikut latihan mengaku ikut latihan dan berkomentar seperti komentarnya orang yang tidak ikut latihan. Udah, ini saja sebagai kata pengantar dan mengantarkan untuk pembukaan. Mari bersama-sama kita buka latihan kita ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Saudara-saudara, dan dengan kita awali membaca Fatihah, maka pelatihan ini dinyatakan oleh Syekh resmi dan kita melangkah dengan berbasmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan pelatihan ini sah adanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.